Halo teman-teman basudara semua, menjua-jua kita kerina, Horas, Ewako, salam seluas-luasnya. Pada video kali ini saya ingin membahas hal yang penting karena kemarin saya ada membaca di sebuah berita online tentang KM Sirimau di tahun 2023 ini dan ada jawaban dari seorang penumpang yang mengatakan bahwa KM Sirimau ini adalah kapal bekas. Sebenarnya untuk semua kapal pelni sudah saya buat video sejarahnya secara lengkap, jelas, dan dengan data dokumentasi yang asli. Mungkin wartawan yang meliput dan penumpang yang diwawancarai ini tidak pernah buka-buka YouTube kali ya, untuk mencari tahu sebuah kebenaran yang sesuai dokumentasi asli yang sudah saya buat di YouTube ini. Jika teman-teman meragukan keaslian data saya dan menganggap teguh kalau semua kapal-kapal pelni ini adalah kapal bekas, maka kalian harus tahu satu poin yang menjadi titik letak keaslian dan tidak bisa dibantahkan, yaitu nomor IMO pada kapal. Kalian pastinya tidak asing dong dengan nomor IMO kapal yang tertulis jelas pada bagian buritan kapal dan di bawah tulisan papan nama kapal yang ada di bagian top deck kapal. Nah, jadi IMO kapal itu apa sih? Apa kegunaannya pada setiap kapal? Dan seberapa pentingkah nomor IMO kapal? Akan saya bahas di video ini. Setelah bumper video yang mau lewat ini dulu ya. Jadi, IMO kapal itu adalah singkatan dari International Maritime Organization. Yang dimaksud kode IMO atau nomor IMO yang terdapat pada setiap kapal itu adalah sistem penomoran yang dibuat oleh Organisasi Maritim Internasional atau IMO sebagai pengidentifikasi khusus yang wajib dimiliki kapal dalam pelayaran nasional maupun internasional. Penerapan pemakaian nomor IMO ini ditujukan untuk meningkatkan keselamatan maritim dan pencegahan polusi, serta memfasilitasi pencegahan kecurangan dalam dunia maritim. Nomor IMO terdiri atas 3 huruf IMO dan 7 digit nomor khusus. Nomor IMO juga bersifat permanen. Artinya, jika pemilik kapal, negara, dan bendera kapal yang terdaftar dan badan klasifikasi tempat kapal terdaftar, nomor tersebut tidak dapat diganti. Nomor ini terdapat di setiap kapal, seperti di kapal tanker, kapal barang, kapal ternak, kapal feri, kapal pesiar mewah, kapal penumpang seperti kapal pelni, dan bahkan kapal seperti Sabuk Nusantara juga memiliki nomor IMO yang tertulis di kapal. Untuk kapal seperti kapal perang, yacht rekreasi, kapal mercusuar, kapal SAR, tongkang tanpa propeller, hidrofoil, kapal kayu, itu tidak memiliki nomor IMO pada lambung kapal. Kenapa kapal-kapal tersebut tidak memasang nomor IMO pada kapal?
Itu karena nomor IMO ini hanya berlaku untuk kapal niaga pelayaran laut yang memiliki propeller atau baling-baling dan berkapasitas lebih dari 100 gross ton. Nomor IMO wajib dimiliki kapal sebelum kapal tersebut diperbolehkan berlayar. Dalam peraturan ini, nomor identifikasi kapal harus ditandai secara permanen di tempat yang mudah terlihat, baik di lambung kapal maupun di bangunan di atas kapal. Seperti contoh, foto buritan di kapal KM Dorolonda tercetak nomor IMO 92226487 dan Jakarta sebagai pelabuhan registrasi atau terdaftar. Jadi kalau teman-teman menganggap data-data saya tentang kapal Sirimau atau Tata Mailau, Awu, Kambuna, Kerinci, dan lainnya itu ngaco atau menganggap kalau pemahaman teman-teman lebih benar dari saya seperti kapal Pelni yang dijadikan kapal perang TNI itu adalah KM Sinabung dan bukan KM Rinjani ataupun Kambuna, silahkan teman-teman cek nomor IMO kapalnya di situs pencarian kapal. Di situs pencarian data kapal tidak akan ada yang namanya info bodong, info palsu maupun hasil rekayasa orang dalam. Karena semua data kapal yang sesuai dengan nomor IMO pada lambung kapal memiliki rekam jejak yang jelas, dicatat dan diketik ulang di internet oleh orang luar. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, itu kan data yang asal-asalan aja, yang benar tuh begini. Kalau masih belum percaya, akan saya buktikan. Saya kasih contoh untuk KM Egon. KM Egon ini kapal Pelni yang statusnya kapal bekas. Lalu KM Ganda Dewata yang statusnya juga sama sebagai kapal bekas. KM Fudi yang statusnya juga sama, yaitu kapal bekas punya Pelni. Lalu ada KM Sirimau, KM Lawit, KM Tata Mailau, dan lainnya. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama-tama ini kita akan buka dari Google. Setelah itu pada bagian telusuri, kalian tulis KM Egon. Nah, di Google itu akan terlihat seperti ini. Kalian cari situs yang namanya Marine Traffic ya. Seperti ini. Klik. Nah, pada situs ini tertulis nomor IMO-nya, KM Egon. Kalian klik situ, lalu pilih salin. Setelah itu kalian kembali, lalu klik di kolom telusurinya itu, nomor IMO-nya dengan cara tempelkan lagi. Lalu klik cari. Nah, di sini akan terlihat semua foto-foto KM Egon maupun situs-situs kapal yang mencatat data-data Egon. Ada Marine Traffic, ada Vessel Finder, Vessel Tracker, My Ship Tracking, dan sebagainya. Soal ini kita akan buka dari Baltic Shipping aja ya. Nah, di sini akan terlihat jelas nomor IMO-nya, nama kapalnya, former names, nama sebelumnya, yaitu Ferry Yoshino. Di sini terlihat jelas semua ya, ada kapan kapal ini dibuat, berapa lebarnya, panjangnya, dan sebagainya. Di sini terlihat jelas kalau nama kapal ini sebelum menjadi Egon adalah Ferry Yoshino, karena di sini adalah former names-nya, nama sebelumnya. Kembali lalu kita buka yang ini aja, Vessel Finder. Nah, di sini akan terlihat jelas juga hal yang sama. Ini namanya KM Egon, jelas ya. Terus yang pertama ini nomor IMO-nya. Dan di sini juga tertulis jelas historinya, yaitu Egon pada tahun 2000. Dan pada tahun 1991 ini namanya Ferry Yoshino. Jadi kalau teman-teman penasaran, Egon itu sebenarnya kapal bekas. Karena di sini tertulis jelas sebelum menjadi Egon namanya Ferry Yoshino. Oke, ini contoh pertama ya, yaitu Egon. Kita buka KM Ganda Dewata. Ganda Dewata di Google. Kita scrolling. Nah, ini dia Vessel Finder. Ada di sini. Ganda Dewata nomor IMO-nya segini. Oke. Tapi kalau
situs Vessel Finder ini nggak usah kita salin karena semua datanya di sini juga sudah lengkap. Nomor IMO-nya segini. Dan ini adalah nama sebelum menjadi nama kapal Ganda Dewata pada tahun 2000. Tahun 1978 nama kapal ini adalah Princess Okinawa. Ya, jadi dari tahun 1978 namanya Princess Okinawa dan pada tahun 2000 menjadi kapal Ganda Dewata. Ini sejarahnya ya. Jadi sebelum menjadi Ganda Dewata nama kapal ini Princess Okinawa. Kita kembali. Kalau kapal Ganda Dewata ini bentuknya ya, ada di sini digambar. Nah, kita kembali lalu kita cari KM Fudi. Nah, KM Fudi itu bentuk kapalnya seperti ini. Kita cari lagi Vessel Finder. Fudi, coba kita. Ah, ternyata ada. Nomor IMO-nya ini. Nah, di sini sudah jelas tertulis statusnya sudah tidak beroperasi sejak 2011. KM Fudi kapal Roro. Buatan tahun 1979. Pada historinya di sini ada ternyata tiga kali mengganti nama. Sebelum menjadi KM Fudi, nama kapal ini adalah Karalis pada tahun 1988. Lalu sebelum menjadi Karalis, kapal ini namanya Staseva Ligure pada tahun 1979. Nah, ini jelas sekali ya dari Itali. Oke, jadi KM Fudi ini adalah kapal bekas. 2 kali ganti nama. 3 kali ya, 3 kali ganti nama. Nah, kita buka Sirimau. Nah, ternyata ada. Sirimau. Nah, di sini KM Sirimau datanya buatan tahun 1991. Pada historinya ternyata cuma satu ya, cuma satu. Tidak ada seperti di KM Fudi ya yang 2 nama atau 3 nama, lalu seperti di KM Ganda Dewata dan KM Egon. Ini cuma satu. Jadi artinya Sirimau tetaplah Sirimau, tidak ada nama sebelum Sirimau atau bentuk lainnya ya. Oke, di sini juga terdapat data-data kapal lainnya. Kita buka Tata Mailau. Tata Mailau ini buatan tahun 1990. Oke. Di sini tertulis jelas. Dan di sini juga tidak seperti datanya KM Egon, datanya KM Fudi, maupun KM Ganda Dewata. Tata Mailau tetaplah Tata Mailau. Oke. Sangat jelas sekali. Mau apa lagi? Mau Binaya. Binaya. Kita cari juga. Binaya itu 94. Oke. 94 tahun pembuatannya. Dan tidak ada nama lain selain Binaya. Tetap Binaya. Oke. Lawit. Lawit buatan tahun 1986. Dan pada kolom historinya hanya Lawit saja. Jadi sampai detik ini KM Lawit belum pernah ganti nama lain. Oke. Mau apa lagi? Awu. Awu buatan 1991. Dan namanya di sini juga belum ada nama lain selain Awu. Awu tetaplah Awu pada kolom historinya. Loser. Kita juga cari ya. Kita kasih cek satu-satu. Loser buatan tahun 94. Oke. Dan pada historinya pun juga sama. Tetap Loser, tidak ada nama lain selain Loser pada kolom historinya.
Tidak seperti di KM Foodie, KM Ganda Dewata, KM Egon, oke? Nah, untuk menghemat durasi, kalian silahkan cari-cari sendiri di website ini ya, vesselfinder.com. Di sini data-datanya sangat lengkap. Oke, kita close saja ini Google. Nah, jadi sudah 2 kali pembuktian ya. Tolong yang masih tidak paham atau merasa pemahamannya yang paling benar karena mendengar dari omongan orang yang tidak jelas asal-usulnya, tolong kasih lihat video saya ini ya. Video ini dan video sejarah dari semua kapal pelni. Semua video sejarah kapal pelni yang saya buat di YouTube ini saya salin langsung dari data yang ada di kapal dan beberapa hasil dari diskusi dengan beberapa keluarga pensiunan pelni angkatan sepuh. Jadi semuanya saya rangkum ke dalam video di YouTube saya ini. Kalaupun masih bersikeras dengan kukuh kalau kapal-kapal pelni yang dari Jerman ini dibilang sebagai kapal bekas, coba tunjukkan di mana letak bukti jika kapal yang series dari Jerman ini, yang bentuknya seragam semua, yang kalian bilang ini adalah kapal bekas. Tunjukkan ke saya baik secara video maupun foto, biar saya lihat bukti dari kalian. Kapal pelni yang bekas itu adalah KM Egon yang buatan Jepang, KM Ganda Dewata buatan Jepang, KM Tampomas II juga merupakan buatan Jepang, KM Foodie itu kapal buatan Italia, dan Jetliner kapalnya buatan Norwegia. Dari kapal-kapal yang sudah saya sebutkan tadi, bentuknya sangat beda jauh dengan kapal yang series buatan dari Jerman. Jadi kalau kalian ingin mengetahui kapal ini buatan mana atau dulunya kapal ini kapal apa, bisa dicek pada nomor IMO yang terdapat di setiap kapal. Dan sudah saya jelaskan tadi di awal video, nomor ini bersifat permanen dan tidak bisa diganti-ganti. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, itu kan nomornya bisa dibuat asal-asalan aja. Hari ini kan nomornya begini, tahun depan nomornya berubah lagi. Nah, kalau ada yang punya anggapan seperti itu fix orang tersebut mainnya cuma ke rumah tetangga sebelah doang. Nggak pernah main jauh dan tidak pernah buka-buka internet. Kalaupun buka internet, pasti bukanya. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena ada tertulis, orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Itu terdapat dalam Mazmur 92 ayat 6. Lalu ada tertulis juga, bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Itu terdapat pada Amsal 10 ayat 21. Oke, cukup segini aja video kita kali ini. Semoga teman-teman bisa bertambah wawasannya dan akhirnya bisa mengerti apa itu nomor IMO yang selalu ada di lambung kapal, apa kegunaannya, dan lainnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.